salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, memberikan kita kenikmatan, peluangan waktu, kesempatan, dan kesehatan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kegiatan ini berlangsung. Kemudian juga kepada rekan guru yang sudah bersedia untuk hadir dalam rangka diseminasi budaya positif. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu pertama-tama tentang budaya positif ini, apa yang saya dapatkan dan apa yang saya rasakan ketika pertama kali mendapatkan materi budaya positif. Di sini waktu itu kami ini adalah modul terakhir yang kami pelajari. Saya kaget, maksudnya terkejut, kemudian juga bersyukur bahwa ternyata kemarin itu pada saat saya menangani perilaku anak yang bermasalah, mungkin ada beberapa hal yang belum tepat saya lakukan. Dengan budaya positif yang saya terima di sini, mencerahkan sedikit pemahaman saya tentang bagaimana menangani perilaku anak yang bermasalah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan juga kita semua. Ya. Sebelum lanjut pada materi, ini ada sedikit pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan yang pertama, poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Biasanya kan kalau anak terlambat sekolah ya pungut-rungut. Apakah DP besoknya dia akan mengulangi lagi atau tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah ini benar, setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, saya belum bisa jawab. Nanti kita jawab bersama pada saat materi-materi selanjutnya. Topik pada eksplorasi konsep dalam materi ini ada 6, dari disiplin positif sampai segitiga restitusi. Ini semua berkaitan, dari ada nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi yang berakhir. Ini saya minta, ini ada satu kegiatan, boleh saya minta, mungkin saya dibantu oleh Pak Sarif sama Pak Kepse untuk memperagakan ini. Jadi misalnya Pak Sarif menuliskan sesuatu yang berharga, kemudian dikepalkan di tangan, kemudian Pak Kepse mungkin bisa meminta, membujuk dengan cara lembut atau kasar sampai Pak Sarif ini mau memberikan apa yang dipegang itu. Mungkin seperti itu. A dan B adalah Anda dan teman Anda. Cobalah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghabis, merayu, menyuap atau apa saja sampai itu kepalan itu dia terbuka gitu. Sampai si teman itu memberikan sesuatu itu. Mungkin boleh Pak saya ditulis saja, itu ada video langsung saja. Iya, Pak di ini saja di gulung-gulung. Kemudian boleh Pak Kepala Sekolah minta sama Pak Sarif, maksudnya kenapa saya ambil contoh ini karena ada bawahan dan atasan. Jadi ada, terserah Bapak mau pakai bujukan atau ancaman atau apa saja. Yang penting Pak Sarif bisa kasih itu yang di tangannya begitu. Bisa kasih lagi. Iya. Iya. Terus terang Pak Sarif ini mau kasih atau tidak seperti itu. Iya, lanjut. Ya buka. Milik saya ya, saya berharap. Ini
agenda ini bisa diperlihatkan. Tidak semudah itu karena ini barang yang sangat berharga untuk saya. Kalau misalnya kira-kira apa saran supaya misalnya Bapak bisa lihat apa yang ada di tangan ini. Saya bisa memperlihatkan, memberikan kalau Bapak bisa memberikan jaminan akan dikembalikan kepada saya. Oh boleh. Yang penting Bapak lihat dulu, kemudian sebentar sesudah ini apa kira-kira di sini nanti Bapak kasih kembali. Yang penting kembalikan. Ya kembalikan. Oke, terima kasih, berikan aplaus. Ya, itu tadi adalah peragaan atau kegiatan dari sebagai kontrol. Nah, kira-kira dari kegiatan tadi Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali kontrol? Pak Kepala Sekolah atau Pak Sarif? Pak Sarif atau Kepala Sekolah? Kepala Sekolah atau Pak Sarif? Oke, nanti kita akan jawab. Nah, ternyata menurut si William, Dr. William itu, dia bilang dalam teori kontrolnya bahwa guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi, bahwa sebenarnya tidak ada guru itu harus mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak bisa memaksa untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak memilih untuk mau dikontrol, seperti itu. Tidak bisa guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Penguatan efektif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Nah, di sini maksudnya di sini ketika guru membuat kritik atau membuat anak itu bersalah, anak itu akan menjadi identitas yang gagal. Artinya dia mungkin akan merasa rendah diri, akan malu, seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, ternyata kita sebagai orang dewasa atau yang punya jabatan memang tidak memiliki itu, tidak memiliki hak untuk memaksa seseorang. Walaupun terkadang kita percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengontrol orang tersebut, seperti itu. Nah di sini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang tadi dari kegiatan itu mungkin tadi ada yang bilang Bapak Kepala Sekolah yang memiliki kontrol atau Pak Sarif yang memiliki kontrol. Di sini adalah jawabannya. Ini perubahan paradigmanya. Kalau dulu adalah stimulus respons, sekarang kita berubah paradigmanya menjadi teori kontrol dan pilihan. Nah, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata yang harusnya kita lakukan itu adalah memahami pandangan orang tentang bagaimana dirinya sendiri. Bukan kita berusaha untuk mengubah dunia orang itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya dia mencoret-coret temannya, mencoret-coret atau mengganggu temannya ketika belajar. Ini teman-teman, ternyata kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada yang tujuan internal atau tujuan eksternal, seperti itu. Tergantung. Mungkin dia mencoret-coret, mungkin karena dia bosan dalam kelas. Dia butuh satu kebutuhan dasarnya, misalnya kesenangan, seperti itu. Jadi dia bosan, jadi dia coret-coret. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. Jadi terjawab. Jadi yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita sendiri. Jadi kegiatan tadi yang bisa mengontrol Bapak Sarif.
Kalaupun Bapak Sarip mengizinkan kertas itu dikasih, itu karena dia mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau tadi bujukan masih bersifat bujukan dan kepala sekolah masih halus, masih bersifat bujukan. Mungkin kalau bujukan itu tidak berhasil, kita akan paksa orang itu untuk memberi apa yang kita mau, seperti itu. Begitu juga peraturan, dia tidak mau lakukan, kita paksa seperti itu. Dan, di teori kontrol ternyata kita harus berkolaborasi dan konsensus. Artinya konsensus ini berpikir bersama, begitu, menyepakati kesepakatan bersama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Artinya dalam teori kontrol kita berusaha untuk kita menang, anak juga merasa menang, seperti itu. Jadi istilahnya penggadaian mengatasi masalah tanpa masalah, gitu. Lanjut. Ini masih kelihatan, barangkali sampai kelihatan kalau yang di belakang. Ini adalah skema dari disiplin positif yang diawali dari teori kontrol tadi. Menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain karena kita hanya dapat mengontrol diri kita sendiri. Menyiratkan di sini bahwa makna disiplin menurunkan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tapi sebentar baru kita lanjut. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini misalnya si anak yang tadi mencoret-coret, pasti dia buat begitu, pasti ada dia punya tujuan. Untuk apa? Ini tergantung motivasinya. Apakah itu motivasi eksternal atau internal? Kalau eksternal berarti dia menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Kalau motivasi internal, dia untuk menghargai diri sendiri. Ini nilai-nilai ini nanti akan kita bahas selanjutnya, seperti itu. Sehingga menciptakan nilai-nilai kebajikan universal yang akan menciptakan ini keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus akan menciptakan 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru kepada murid dalam 5 ini. Yang kemudian nomor 1 dan nomor 2 ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah, ini ada kaitannya dengan teori motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari hukuman. Jadi si anak mungkin karena dia takut dihukum, jadi dia akan mematuhi peraturan, seperti itu. Lanjut, teman atau pemantau, dia di sini ada juga motivasi eksternal, masih sama, karena hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, seperti itu. Dan yang kelima, sebagai posisi manajer, artinya guru di sini ingin menciptakan motivasi internal si anak agar si anak ini melakukan peraturan tapi bersumber dari nilai-nilai dalam dirinya sendiri yang sudah dia yakini, seperti itu. Posisi manajer ini ada 3 tahap yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau si anak mungkin masih bakalae, begitu. Jadi tidak boleh langsung orang ini apa semua, tapi distabilkan dulu identitasnya. Mungkin di situ harga dirinya merasa dia tidak dihargai oleh temannya sehingga mereka berkelahi. Jadi distabilkan dulu. Kemudian divalidasi kebutuhannya, artinya dicari tahu kenapa ini anak sampai berkelahi, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sama dia sehingga terjadi konflik di antara 2 teman misalnya. Kemudian yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya atau nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini. Masuk kita pada disiplin.
Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, di sini saya langsung ke poin keempat saja. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi, terkesan bahwa disiplin itu sesuatu yang harus dipaksa sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Begitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian dari suatu tujuan yang mulia. Jadi orang pikir, oh kalau disiplin berarti orang harus ini. Padahal ternyata disiplin itu bagaimana kita memerintah diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang sudah kita yakini. Jadi kalau orang sesuatu hal orang yakini, walaupun tidak ada di peraturan, tetap orang mau bikin begitu. Nah di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan nilai-nilai yang dimaksud. Kira-kira nilai-nilai apa saja maksudnya? Yang ketika saya suku Banggai dengan suku Makassar, dengan suku Bajo, dengan suku Jawa paham bahwa itu nilai itu adalah nilai kebajikan. Walaupun orang berbeda-beda ras, agama dan lain-lain, tapi itu adalah nilai yang orang pahami bahwa itu nilai yang baik. Mungkin ada satu yang contoh saja, satu contoh. Permisi berarti sopan ya. Iya, kesopanan itu merupakan satu nilai kebajikan universal. Misalnya keselamatan, kesehatan, atau keimanan. Masuk juga nilai-nilai profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinaan global, bernalar kritis, kreatif, itu masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah ini tadi saya bilang bahwa perilaku manusia itu didasari dengan dorongan internal atau dorongan eksternal. Dorongan internal yang pertama yaitu menghindari hukuman. Artinya di sini ketika misalnya ada satu kegiatan, kita berpikir apa yang saya dapat, apa yang akan terjadi jika saya tidak ikut itu kegiatan. Mungkin akan dipotong gaji atau apa, berarti menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya di sini kalau kita ikut kegiatan, oh apa yang saya dapat? Mungkin akan dapat reward. Nah, ternyata itu adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, contohnya, misalnya kami ikut CGP. Untuk apa kita ikut CGP begitu? Itu kalau tidak ada motivasi internal dari diri kita sendiri, itu pasti akan langsung down. Ketika motivasi eksternal kita tidak dapatkan, orang tidak dapat imbalan misalnya. Tapi kalau kuat itu motivasi internal dari diri kita sendiri, akan jadi apa saya jika saya lakukan ini, maka itu yang paling penting seperti ini. Saya lanjut di restitusi dulu. Restitusi di sini adalah nama lainnya yaitu disiplin positif, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya begini, saya pernah lalu tegur muridnya saya di depan karena mungkin dia tidak mengerjakan PR. Saya langsung tegur di muka teman-temannya dia. Nah, ketika dia kembali ke kelompoknya dia di kelas itu, dia akan merasa langsung jadi malu begitu. Karena saya menegurnya dengan cara yang belum tepat. Karena itu, dia kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang tidak kuat. Tapi ketika kita melakukan restitusi ini, dia akan kembali ke kelompoknya dengan menyadari dia punya kesalahan. Oh, ternyata saya salah seperti ini. Saya akan belajar dari kesalahannya saya sehingga di kemudian hari dia akan lebih memahami tentang hal yang tidak kita mau itu. 9 ciri restitusi.
Di sini yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi terjalin perbaiki, misalnya ada yang lain, ini anak satu dan anak satu, bukan cuma habis di baku maaf, tapi akan terjadi hubungan, oh ini kemarin saya salah sama dia. Jadi depannya saya tidak akan ulang dan saya akan coba memperbaiki hubungan yang baik gitu. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi solusi ketika anak bermasalah, kita akan menawarkan. Kita tidak langsung paksa, oh anak harus begini. Tapi kita saling menawarkan ke anak. Kira-kira kalau misalnya anak buat begini, apa yang akan dilakukan? Atau bagaimana solusinya? Jadi seperti itu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita meminta anak-anak untuk melihat apakah kalau misalnya dorong mata lain, apakah perkelahian itu adalah sesuatu yang benar. Jadi dorong akan merefleksi diri, oh ini ternyata salah seperti itu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah tadi misalnya ada orang lain, dia dipukul misalnya, atau kejadian misalnya macam Adnan punya lalu yang siapa itu baru dia tolak-tolak kan. Nah, dia di situ kebutuhan dasarnya apa? Oh mungkin karena dia merasa dia tidak dihargai. Itu kan adalah salah satu kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu bukan tanpa tujuan, tapi itu karena dia mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar peraturan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi anak-anak bisa diajarkan untuk mencari solusi buat dirinya sendiri. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini barangkali yang di belakang sudah bisa lihat ini. Hukuman di sini, kalau hukuman itu akan menghasilkan anak dengan identitas gagal. Kemudian kalau disiplin, termasuk konsekuensi dan restitusi, ini akan menciptakan anak dengan identitas yang sukses. Karena hukuman sifatnya negatif, konsekuensi netral, dan restitusi bersifat positif. Jadi di sini ada poin-poinnya, ada syarat-syaratnya. Misalnya di sini ini, kalau hukuman biasanya dikatakan begini, peraturannya kan adalah ini, kamu harus ini, seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, guru akan misalnya bertanya, apa peraturannya? Kemudian, mampukah kamu melakukannya? Nah, kalau dia jawab mampu, berarti kita berterima kasih, seperti itu. Kalau restitusi, dia akan mengatakan apa yang kamu yakini, nilai apa yang kamu yakini, misalnya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita ditanyakan langsung sama si anak, bukan kita yang cari kasih solusi, tapi anak yang mencari dari solusi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Misalnya kalau kamu sungguh marah, apa yang bisa kamu lakukan untuk berubah? Nah, dampaknya kalau pada hukuman, murid itu akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Kalau pada restitusi, murid akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, di sini ada contohnya. Kira-kira Bapak Ibu, kita langsung demonstrasi saja. Kegiatan ini, tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi, seperti itu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini merupakan konsekuensi ataukah hukuman? Hukuman. Konsekuensi. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir
di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya. Konsekuensi. Oke, nanti disimpan saja sendiri-sendiri ini jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam misalnya. Ada peraturan semua murid harus mengenakan sepatu hitam. Pada saat itu anak tidak mengenakan. Kemudian dia disuruh melepas DP sepatu satu hari. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Atau saya jawab, Pak bagaimana kira-kira Pak PJOK? Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terlambat 10 menit Pak. Konsekuensi. Kira-kira apa alasannya Ibu kalau Ibu jawab konsekuensi? Ini kan cuma 10 menit. Cuma 10 menit ya? Dari itu. Iya. Oke, mari kita lihat. Ini jawabannya. Iya. Yang poin terakhir ini, kenapa dia adalah konsekuensi? Karena kalau 10 menit pertama kalau di PJOK itu biasa apa Pak? Pemanasan kan? Ya. Jadi ketika dia lari 2 kali lapangan, berarti dia sudah menggantikan pemanasan yang tadi dia lakukan. Tidak keluar dari konten pelajarannya PJOK apa yang dia lakukan. seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, keyakinan kelas ini kemarin sudah saya buat, tapi mari kita lihat dulu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan masker saat kita terkena influenza atau saat kita sedang sakit? Kira-kira untuk apa itu Bapak Ibu? Mencegah. Nilai kebajikannya apa kira-kira? Ya, kesehatan, menjaga kelompok kesehatan. Jadi kira-kira ini peraturan, tidak kan? Biar orang tidak tertahu peraturan di situ, atau orang harus pakai, karena kalau saya yakin bahwa menjaga kelompok kesehatan gitu. Itu dimaksud dengan keyakinan. Kenapa tidak peraturan? Gitu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya, untuk menjaga keselamatan seperti itu. Tapi biasa juga kan. Oke, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat, disetujui oleh wali kelas dari 7A dan 7B untuk kelas 8 dan kelas 9. Mungkin nanti setelah ini baru kita sama-sama buat. Saya punya keterbatasan kemampuan untuk menulisnya. Jadi yang pertama-tama ini kita membentuk keyakinan kelasnya itu dengan anak-anak kemarin. Jadi anak-anak diminta, saya meminta mereka untuk apa keyakinan yang sudah kalian yakini, yang ada di dalam keluarganya dorang, di masyarakatnya dorang, yang kemudian kita masukkan di sini, kemudian saya bimbing selaras dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah seperti itu. Setelah itu saya buatkan dalam bentuk karton, dan ini adalah bentuknya. Mungkin saya akan kasih lihat dulu keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Nah, di sini. Keyakinan ini tidak boleh lebih dari, tidak boleh banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak anak-anak akan lupa. Jadi misalnya 3 saja dulu, 3 keyakinan, supaya ini satu semester dorang ikuti terus. Nanti di semester berikutnya baru kita ganti lagi keyakinan yang lain supaya mereka terbiasa dulu. Nah, di sini misalnya mereka percaya bahwa semua orang itu berharga. Jadi nilai kebajikannya yaitu menghargai atau menghormati.
masuk dalam kesepakatannya, yaitu berlaku sopan santun kepada siapa saja, selalu tertib dan tenang dalam kelas, selalu bertutur kata yang baik, selalu bekerja sama, selalu meminjam atau meminta saat mengambil barang orang lain. Nah, ini bukan saya yang buat, ini anak-anak punya omongan seperti itu. Selalu konsentrasi saat guru menjelaskan, memberi salam kepada siapa saja, mengucapkan permisi saat lewat di depan orang lain, kemudian selalu percaya diri dan memberi kesempatan orang lain berbicara. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas yang kedua yaitu mereka percaya bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, nilai kebajikannya yaitu kebersihan. Menjaga kebersihan kelas, menjaga adab makan dan minum, membuang sampah pada tempatnya, selalu mandi saat ke sekolah, berpakaian rapi dan wangi. Kemudian yang ketiga, mereka percaya bahwa saat mereka bersyukur, kenikmatan itu akan bertambah. Sehingga mereka berdoa sebelum melakukan aktivitas, menghabiskan makanan dan minuman, kemudian selalu mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Karena mereka percaya bilang begini kemarin, ya ibu, kenapa saya tanya, kenapa harus mengerjakan tugas ini masuk dalam ini kesyukuran? Ya ibu, karena orang tua ada siswa mengatakan karena orang tua sebagai orang sekolah gitu. Itu kata-kata mereka. Mungkin ada beberapa hal dari keyakinan kelas ini mungkin belum sepenuhnya diterapkan secara menyeluruh dan baik karena baru permulaan. Mudah-mudahan ketika Bapak Ibu semua bisa mengingatkan ini terus di dalam kelas, anak-anak bisa terbiasa untuk melakukan ini sehingga cita-cita yang kita mau bisa tercapai. Ini keyakinan kelas kalau tidak salah untuk 7B. Kalau 7A punya ini tidak sama, 7A dan 7B tidak sama karena ini tergantung dalam kondisi dan situasi dalam kelas. Ini saya yakin bahwa ini sama, kalau yang menghargai sama. Kemudian mereka bilang menghargai orang tua, guru, teman, diri saya sendiri, menghindari bullying, pelecehan, kekerasan seksual, tepat waktu mengerjakan tugas, menjaga ketertiban kelas, selalu berpenampilan menarik, selalu berpegang koin. Ini kejujuran, selalu berkata benar, selalu bertanggung jawab atas segala perbuatan, kemudian menghindari perbuatan mencipta karya orang lain. Kemudian yang ketiga, keberanian, nilai kebajikannya keberanian dan percaya diri melaksanakan tugas, termasuk di sini petugas upacara, piket dan lain-lain, menjaga kebersihan kelas, meningkatkan potensi diri, kemudian bersemangat saat belajar. Maaf, saya ralat ini untuk kelas 7B, yang tadi itu punya kelas 7A. Jadi demikian, itu adalah keyakinan kelas yang sudah coba saya buat. Saya berusaha untuk membuatnya. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Kenapa ini penting untuk bahas? Karena ini nanti ada kaitannya dengan mengapa anak itu berbuat sesuatu. Pasti karena mungkin satu di antara kelimanya atau beberapa di antara kelima ini tidak terpenuhi sehingga orang berbuat sesuatu yang menyalahi aturan. Yang pertama yaitu rasa kasih sayang dan yang pertama bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal, kemudian kesehatan. Kalau dia tidak terpenuhi itu, maka pasti ada sesuatu yang dia akan langgar. Seperti mungkin yang saya di hari-hari itu harus mandi. Kenapa kemarin dia tidak sekolah? Kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Uangnya kan, nah, tapi sudah ada solusi, tapi belum bisa inilah. Nanti kita cari bersama solusinya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini anak-anak itu atau kita pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Itu sangat kita butuhkan. Untuk kembali ke kelompok atau ke keluarga itu sangat diperlukan.
Kemudian yang ketiga penguasaan. Di sini yang dimaksud penguasaan yaitu harga diri anak atau pengakuan ketika anak membuat sesuatu, kemudian dia ada karyanya, itu dia minta untuk diakui. Itu ada merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini artinya guru memberikan kebebasan untuk anak berbuat mencoba sesuatu hal yang baru, tidak monoton. Dan misalnya dalam kelas menciptakan suasana yang baru atau memberikan mereka pembelajaran yang baru seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Dan di sini jelas bahwa kita butuh happy, butuh ceria, butuh gembira, begitupun dengan anak-anaknya kita. Sehingganya mungkin kalau misalnya ada anak-anak yang dalam kelas suka keluar kelas, mungkin itu kebutuhan terhadap kesenangannya belum terpenuhi, sehingganya dia melakukan beberapa peraturan yang kita tidak mau bersama seperti itu. Nah, di sini masuk kita pada 5 posisi kontrol guru atau restitusi. Yang pertama, ini seperti kelihatan, adalah penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kalau penghukum dan pembuat rasa bersalah ini masuk pada identitas gagal. Artinya pasti ketika kita mengambil posisi kontrol 2 ini, anak akan menjadi identitas yang gagal. Kemudian teman dan pemantau masuk identitas sukses, tapi ada dia punya kekurangan. Dan yang terakhir, manajer. Posisi ini adalah posisi paling perfect, paling sempurna. Dan ini yang akan mau kita tuju seperti itu. Dari sini sampai di sini ini akan menciptakan anak menjadi identitas yang sukses, tapi yang ini masih bersifat motivasi eksternal. Sedangkan ini sudah masuk pada motivasi internal. Kita bergerak untuk membimbing anak menggali motivasi internal dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Kalau penghukum itu misalnya guru berbuat begini, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu termasuk pada posisi kontrol penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya mana begini. Ibu kecewa sekali, bapak kecewa sekali dengan perlakuan ini, begitu misalnya. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi dia macam teman begitu. Cuma ini nanti ada dia punya negatif, karena nanti dia akan murid itu hanya mau sama si guru A. Dia akan membeda-bedakan DP sikap dari guru yang satu ke guru yang lain. Kalau kita gunakan posisi kontrol sebagai teman. Kalau pemantau, guru berbuat menghitung atau mengukur. Maksudnya misalnya kalau dia berbuat baik, orang kasih ada poin 1, poin 2. Ketika dia berbuat salah, minus poin begini, kan seperti itu. Kalau manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Artinya pertanyaan yang diajukan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggali yang tadi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ciri guru berkata untuk penghukum begini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Gitu. Rasakan itu. Gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri si penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Begini seperti itu. Oke, karena ini kalau banyak, langsung saja pada dia punya ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi di sini siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk pada posisi kontrol penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak. Itu
itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang atau misalnya apakah kamu mau mendapatkan poin tambahan begitu? Itu masuk pada pemantau. Kemudian kalau posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita menanyakan solusi, mencari solusi. Kemudian terakhir, kamu selalu yang paling akhir datang misalnya itu. Untuk lebih jelasnya, ini ada video, mari kita saksikan bersama. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Saatnya istirahat. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, itu tadi adalah penjabaran atau penjelasan dari 5 posisi kontrol guru. Kita pasti pernah melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya juga di masa lalu pasti seperti itu, pada posisi penghukum, pada posisi pembuat rasa bersalah. Tapi setelah melihat dan mempelajari, makanya saya sangat bersyukur, oh ternyata kita mendapatkan trik baru, strategi baru untuk menangani perilaku anak. Walaupun sedikit demi sedikit orang melakukan seperti itu. Mungkin yang kemarin bukan salah kalau menurut saya, tapi mungkin caranya belum tepat. Mungkin ada banyak guru-guru senior di sini punya pengalaman yang lebih dari yang ada di sini seperti itu. Mungkin ada di sini dari Bapak Ibu guru, sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa diskusi. Artinya ini kan hanya saling sharing, bukan apa begitu, terkait 5 posisi kontrol guru ini. Dari pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer. Mungkin sudah jelas atau perlu ada yang kita diskusikan bersama dengan berbagai macam perilaku murid yang sudah ini yang orang lakukan. Dari Ibu BK barangkali ada pertanyaan, karena yang orang rasakan bersama habis kejadian si A
tidak habis lagi. Masuk lagi kejadian si B, berturut-turut begitu terus. Sepertinya macam habis-habis ini. Orang pekerjaan jadi guru. Jadi saya berusaha untuk ini kemarin, berusaha untuk di posisi manajer ini. Karena ubah belum saya dulu. Iya. Jadi menarik memang, mungkin bisa jadi solusi ke depan. Cuman yang masih mengganjal dalam pikiran saya, ini kan penyebab tingkah laku siswa ini bukan cuma dari internal, penanganannya bukan hanya berkaitan dengan kita internal. Taruhlah kita sudah menjalankan secara internal, tapi faktor-faktor penyebab ini justru di eksternal lebih besar. Kita di sekolah sudah mendorong seperti ini, sudah menjadi manajer, sudah apa, bahkan sudah lebih dari orang tua dalam punya pola. Apa yang kendala tadi anak masalah biaya investasi, tapi tetap terus. Dan sudah hampir barangkali sudah hampir sampai ke manajer yang kalau memang dibikin ini. Tapi masih kecil kemungkinan ada perubahan karena memang faktor ekstern. Jadi masalah dendam mereka tidak ke sekolah itu bukan hanya persoalan mereka datang sama guru, bisa saja orang tua ada sakit hati di rumah. Orang-orang tadi start dari rumah. Start dari rumah kalau sudah jengkel memang orang tua tidak fasilitasi, orang tua tidak memberikan kasih sayang. Jadi orang di sini so pancing, tapi yang dorong di sana tidak ada dari pendorong. Jadi ini yang saya masih tering ini. Bagaimana untuk yang eksternal orang itu, faktor-faktor itu bagaimana? Karena kesadaran orang tua di luar sana sudah sangat jauh dengan tadi terhadap bahkan kelas sekolah di ruangan. Kalau dulu-dulu orang tua tidak punya pendidikan, tapi dorongannya untuk anaknya bisa sekolah itu kuat. Sekarang ini sudah orang tuanya sudah agak di atas pendidikan, tapi kayaknya ya masih lebih unggul orang-orang tua dahulu untuk mendorong anaknya itu. Sekarang malah mendorong untuk anak-anaknya lebih baik cari uang, lebih baik cari uang. Kalau orang tua di sebagian tempat masih ada yang berpikiran seperti itu, lebih baik orang cari uang saja. Jadi itu tantangan saya. Mudah-mudahan ada solusi atau pendapat dari ibu atau teman-teman yang lain tentang masalah di luar. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau menambahkan atau langsung menanggapi terkait itu. Tapi sebelum itu saya begini, mungkin saya punya satu ide, satu solusi. Kita panggil kembali orang tua, walaupun kemarin mungkin sudah di ini kan, sudah dilakukan, tapi itu lagi orang tua kan pernah dipanggil di sini, bukan banyak orang, cuma orang tua itu sendiri, tapi akhirnya si orang tuanya juga 11-12 di DP anak. Tidak beda jauh dia punya jawaban dan perilaku. Artinya ini memang masih jadi PR besar buat orang untuk mencari solusi lain. Iya, Ibu bisa masuk ke sini. Iya, kalau saya memang terompe istilah ini itu berulang kali, makanya saya bilang ini materi ini besar kaitannya dengan terompe kegiatan sekolah anak-anak kelakuan di sekolah. Bagaimana orang bikin lagi? Mungkin dari Pak Kepsek ada tanggapan terkait hal itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya juga menghabiskan kata-kata untuk membahasakan ini. Jadi memang sama dengan pasal tadi, yang persoalannya di sini memang hampir secara walaupun belum sempurna, tapi pendekatan yang lima ini sudah ditempuh. Nah, cuma saja mungkin ya kalau ibu kami menyarankan dari persoalan itu tadi, kita coba melakukan kelas balik ulang bagaimana mau diproses bagaimana tentang masalah yang ada dengan orang tua, karena memang secara khusus memang Pak Sarip memang menekankan pada posisi eksternal. Memang secara internal mungkin kalau dalam kondisi yang
yang awal tadi itu memungkinkan untuk dilakukan oleh siswa, misalnya orang tua memberikan motivasi, lingkungan memberikan motivasi yang bagus, tentunya ya setidaknya bisa jalan internalnya siswa. Tapi karena kondisi yang ada hari ini kan memang saya dengan ibu Nunin tambah ibu turun langsung di lapangan, memang motivasi yang ada pada saat itu memang yang Pak Sarif sampaikan itu memang benar-benar terjadi di situ di lapangan. Memang kalau mau dikatakan siswa itu memberikan orang tua kurang memberikan kasih sayang hampir seperti itu karena memang pas. Nah ini mungkin jadi pemikiran kita bersama bagaimana mengantisipasi ini. Jadi memang secara teori itu ada sesuatu hal yang benar, dan kalau kita lihat dengan video yang ditayangkan ya mungkin itu terjadi, tapi dalam hal seperti apa yang ada dilakukan dalam kegiatan nyata yang ada ya mungkin tidak juga seperti itu, tapi kita bisa mengadopsi Ya, itu. sedikit. Jadi saya hanya memberikan gambaran, mungkin kita coba melihat kembali tentang bagaimana melakukan pendekatan eksternal baik secara orang tua maupun dengan masyarakat. Yang kemarin itu kan kita sudah lakukan, atau mungkin itu juga belum sempurna. Nah, jadi itu merupakan satu PR bagi kita semua. Jadi mudah-mudahan saran terakhir saya kepada Bapak Ibu guru terutama yang BK bisa melihat itu untuk melakukan pendekatan. Tapi dengan catatan tersendiri bahwa mungkin dengan catatan itu bukan berarti harus mengukur kesalahan siswa, tapi bisa mengantisipasi bagaimana tingkat kesalahan atau ketidaksempurnaan kita dalam menilai. Ya, saya seperti itu saja, terlalu banyak karena memang yang di lapangan atau ditayangkan itu hampir terjadi. Bukan terjadi di sini, bukan hampir terjadi. Ya, semua sekarang pasti. Sekarang kita sudah lihat kenyataan yang seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjut sedikit, tapi ini sudah masuk di posisi segitiga restitusi. Ini adalah tahapan yang harus diambil oleh seorang manajer. Jadi, iya, ini saya begini saja, nanti kalau tidak saya kirim saja videonya nanti di grup, nanti dilihat sendiri. Saya cuma jelaskan saja apa itu segitiga restitusi begitu. Jadi segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas ini manfaatnya yaitu untuk membuat murid merasa gagal menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi misalnya guru berkata begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Begitu ketika ada anak yang datang, kita bilang ini tidak apa-apa karena itu kesalahan itu manusiawi begitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini tahapan-tahapannya maksudnya saya jelaskan. Nanti pada konteks lapangan terserah Bapak Ibu lah. Yang penting DP di sini menstabilkan dulu DP identitas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah sama seperti kamu dulu begitu misalnya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah siapa yang benar, tapi Bapak Ibu guru ingin tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh-contoh perkataan yang kita lakukan untuk menciptakan penstabilan identitas terhadap murid ketika terjadi masalah. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Nah, pada saat memvalidasi kebutuhan ini ada kaitannya tadi dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi pasti anak itu melakukan kesalahan karena ada dorongan dorongan tertentu, karena mungkin salah satu dari kebutuhan dasar hidupnya itu tidak terpenuhi, seperti itu. Misalnya yang tadi sudah saya ulang-ulang jelaskan, misalnya dia kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi, dia masih suka bermain dalam kelas, mungkin karena itu kebutuhan dasar terhadap kesenangan itu tidak terpenuhi di rumah begitu. Atau dia misalnya berkelahi,
harga dirinya terkoyak-koyak oleh DP teman. Jadi dia balas kan, misalnya dia diejek. Oh berarti karena tidak ada penghargaan diri, jadi dia membela diri. Jadi itu kebutuhan dasar yang si anak harus pertahankan begitu. Sehingganya kita validasi dulu kebutuhannya. Nah di sini guru bisa mengatakan begini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Ya, sambil menyela minum air senyum Bapak Ibu. Iya. Ya, seperti itu. Saya ulangi di sini pada validasi kebutuhan ini guru bisa berkata kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, misalnya kalau kamu bakal lain begitu. Tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Bla 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 bla. Nanti saya kirimkan saja. Nah, kemudian gunanya ini yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap manusia memenuhi kebutuhan dasar. Itu yang perlu dia lakukan. Apakah itu terkait dengan penguasaan, kebebasan, kesenangan, survive, bertahan hidup, atau kasih sayang atau rasa diterima. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Mungkin yang posisi manajer yang terakhir itu sudah menggambarkan. Tapi ada lagi satu contoh ini yang lebih detail. Tapi karena sudah mati lampu, jaringan juga sudah mati. Jadi nanti saya kirimkan di grup. Iya. Dua-dua mati. Nah untuk menanyakan keyakinan ini manfaatnya yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai kebajikan yang mendasari interaksi manusia dengan orang lain seperti itu. Mungkin demikian dulu pemaparan saya tentang budaya positif ini. Terima kasih dan saya meminta maaf sekali jika ada salah-salah kata atau mungkin tidak sesuai yang saya katakan pada hari ini terhadap Bapak Ibu semua seperti itu. Mungkin mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini banyak bisa membawa manfaat, bisa sedikit tercerahkan terkait budaya positif, terkait juga dengan keyakinan-keyakinan kelas itu seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungan, atas kesempatan, atas kemauan untuk ada di kegiatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.